mengeluarkan asap yang debusnya sudah banyak ini. Kalau seperti ini sebenarnya tidak berbahaya, tetapi mungkin kondisi seperti ini kurang memuaskan, makanya ingin diperbaiki dan diganti ring shakernya. Kui. Jadi aku nyerno sak putaran aja. Iki apik. Terus don. Welek iki jan. Nurut terus. Bongkar, ternyata kondisinya seperti ini. Jadi linernya belang-belang dan celong. Sehingga ini nggak bisa kalau dibalik linernya, harus diganti teman-teman. Jadi putaran nih. Guys. Boringnya sudah buruk semua ternyata ya. Bagus. Nah, di sini ketahuan sekarang. Jadi yang tadi yang bagus itu cuma satu. Banyak ini yang bagus utuh ini. Nah, ini adalah kelihatan banget kalau ini liner ori ya, liner orinya. Nah, terus yang tiga ini ternyata sudah diganti liner KW. Jadi yang tiga itu liner KW, makanya tadi kita lihat tadi lukanya itu tidak bagus. Nah, jejaknya itu udah bagus. Ini sebenarnya ya, kalau saya rasa ini belum terlalu lama banget sebenarnya. Berhubung ini liner yang bukan berkualitas original, akhirnya ya seperti ini. Liner itu kalau bukan kualitas ori itu mudah aus ya. Ini seperti ini, lihat. Jadi celongnya sangat dalam begini. Ini ya buktinya. Jadi habis, yang top kompresi ya juga habis, sampai bawah juga habis. Silinder headnya, ini kompresinya sudah menyeberang antar silinder. Ini karena ini gentong ya ini. 2 ke 3 ini gentong, jadi ini harus diseser ulang biar tidak terjadi seperti ini. Karena ini kalau diraba, ini luka ya, luka. Nah, bekasnya ini packingnya. Jadi antar silinder itu sudah menyeberang kompresinya dikarenakan tidak rata. Ini seperti ini, lihat. Ya, ini bagian tengahnya ini nyebrang kompresinya. Terus di sini gentong seperti ini. Jadi ini akan kita seser bubut rata supaya rata kembali, halus, baru dipasang packing yang bagus, nanti akan rapat. Ini baru kelihatan ya. Setelah diteliti lagi ternyata ada shaker yang rusak satu ini. Nah, ini shakernya pecah ini. Shakernya rusak. Kerowak ini. Jadi ini ya juga harus diganti ya. Nggak boleh nggak diganti seperti ini karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Pagi ini kita akan mulai mengerjakan penter kapsul yang kemarin terkendala ngobos, keluar asap di stik uli dan tutup isian uli. Ternyata setelah dibongkar itu linernya itu sudah celong semua dan bukan liner yang bagus. Jadi kepaksa ini akan kita ganti ke semuanya, baik shaker maupun ring shaker dan linernya. Itu penternya itu adalah penternya yang warna silver gold itu yang saya maksud tadi. Ini untuk alat-alatnya ini sudah kita sudah dapat, yakni linernya sudah kita carikan original made in Japan. Piston ini original made in Indonesia, tapi kalau shaker itu emang made in Japannya itu enggak ada. Jadi ada made in Indonesia itu kualitasnya sudah bagus banget. Jadi sudah, menurut saya sudah sama ya dengan bawaan mobilnya. Jadi untuk shaker itu memang diproduksi di Indonesia, tapi kualitasnya sudah sangat terjamin. Dan ini juga sudah kita ada juga
saya siapkan rain shaker yang original made in Japan. Juga ini untuk pipa oil cooler dan selang oil cooler juga akan kita remajakan ke semuanya. Jadi radiatornya juga akan kita remajakan supaya mantap. Jadi mesinnya nanti sudah performanya bagus, sistem pendinginannya kita remajakan dan kita perbarui, dan performanya kita standarkan. Semoga hasilnya bisa maksimal. Ini linernya kalau Japan itu seperti ini. Untuk kemasannya itu, nah seperti ini kemasannya ya, harus. Kalau dalemannya itu seperti ini. Nanti akan kita bandingkan dengan liner copotannya yang mobil itu kualitasnya kurang bagus, jadi makanya cepat rusak. Itu liner yang bekas itu ini seperti ini. Jadi ini bukan liner yang bagus, maksudnya bukan orisinil, kondisinya seperti ini. Makanya begitu rusak itu kondisinya sudah seperti ini. Jadi begitu rusak dia itu celongnya belang-belang seperti ini. Ini celong ya, kalau diraba ini dalam, jadi makanya itu langsung ngobos seperti itu. Dan liner seperti ini emang kurang awet ya, jadi untuk ketahanan itu emang sangat jauh berbeda dengan orinya. Jadi kalau ori itu bisa bertahan sampai 20 tahun, maksudnya 20 tahun tuh yang atas emang gendong, tapi yang bawah pasti utuh. Tapi ini kalau liner seperti ini sudah langsung kerasa, atas bawah emang sudah langsung kemakan. Jadi pokoknya kurang recommended lah buat dipakai harian, itu kurang recommended. Mending orisinil yang dibalik daripada ganti liner yang seperti ini. Memasang liner itu yang paling cepat dan mudah itu dengan cara di freezer dulu ya. Kalau tidak di freezer ya sebenarnya juga tidak terlalu sulit, tapi lebih mudah lagi kalau di freezer. Di sini akan kita contohkan perbedaannya, tingkat kesulitannya memasang liner itu dengan tanpa di freezer dan di freezer itu bedanya seperti apa. Ini video ini yang setelah ini memasang liner tanpa di freezer. Jadi hanya mengandalkan kepresisian dari blok dan linernya. Jadi agak seret dan presisi. Ini memasang liner tanpa di freezer. Liner ini presisi ya, untuk satu biji itu kita pasangkan seperti itu. Nah ini akan kita contohkan kalau liner satunya, liner yang lain itu akan kita freezer dulu. Kalau tidak kita freezer seperti ini, nanti kalau setelah di freezer itu bagaimana biar teman-teman beda, tahu perbedaannya. Sebenarnya dengan cara seperti ini juga nggak masalah, cuma kalau agak seret segini kan menjadi lebih lama. Tapi kalau di freezer biasanya itu liner itu menjadi mengkerut dan masuknya itu mudah. Yuk kita coba kita freezer yang lainnya. Dengan cara di freezer seperti ini, linernya setengah beku itu nanti dimasukkan menjadi lebih mudah, jauh lebih mudah. Tadi sudah kita contohkan kalau yang tidak di freezer itu masuknya agak sulit. Nah sekarang ini sudah kita freezer, kita lihat perbedaannya, cara masukkannya gimana, pasti akan jauh lebih mudah dari sebelumnya. Mudah bukan? Jadi sangat mudah, sudah masuk separuh, tinggal ketok menggunakan kayu dan berapa. Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman. Dengan cara di freezer itu akan lebih memudahkan kita memasukkan liner. Sebenarnya ada sendiri ya zat yang gunanya untuk membekukan itu ada, yaitu nitrogen cair katanya. Tapi di sini kita tidak menemukan dan harganya pun juga mahal. Maka yang murah yaitu dengan di freezer saja. Jauh lebih mudah.
Ini untuk sekernya sudah kita pasang semuanya ya. Caranya juga sama seperti video-video saya sebelumnya, bahwa garis ini harus menghadap ke depan. Jadi ada cowokan ini harus menghadap ke depan, terus ring seker disilang 180 derajat untuk ring seker kompresinya. Terus ini ke pengencangan baut mata jalan itu sekitar 7 kg. Oke, jadi untuk torsi baut mata jalan adalah 7 kg. Di sini 7 kg ya untuk kunci torsi saya. Ini sudah kepasang semua baik liner maupun sekernya. Jadi ini tadi kita mengganti juga baut jet oli ini karena sudah jebol. Jadi pegasnya sudah jebol. Akhirnya valve membuka terus, jadi ini kita ganti. Juga jet olinya itu hancur juga, jadi kita ganti juga jet olinya. Jadi ini jet olinya juga patah, hancur seperti ini. Jadi kita ganti juga ini jet oli. Ini sudah siap pasang silinder head. Ini akan langsung kita pasang, nanti akan langsung kita naikkan mesinnya. Ini kemarin silinder headnya sudah kita bubut rata, dikarenakan yang di sini celong, akhirnya kompresinya itu menyeberang antara silinder 2 dan 3. Nah, dengan silinder head dipapas seperti ini, banyak sekali pertanyaan dari teman-teman itu, apakah nanti menyebabkan panas atau enggak ketika silinder head mesin diesel itu dipangkas? Kalau menurut saya, pendapat saya itu tidak, dikarenakan apa? Dikarenakan silinder head dipapas itu kalau di mesin diesel itu tidak menaikkan perbandingan kompresinya, dikarenakan ruangan bakar itu berada di dalam seker kalau untuk Penta 25 ini. Jadi walaupun ini dipapas itu tidak masalah selagi klepnya itu masih aman, karena kalau terlalu tipis itu dikhawatirkan nanti akan mentok ke sekernya. Tapi selagi sekernya itu nggak mentok pada saat proses kerjanya, itu akan aman-aman saja, dikarenakan untuk mesin diesel itu perbandingan kompresinya atau tekanan kompresinya tidak akan terpengaruh akibat silinder head yang dipapas tersebut, jadi tidak menyebabkan panas. Tapi kalau mesin bensin itu kalau silinder head dipapas, berhubung ruang bakarnya itu berada di dua-duanya, di antara silinder head dan di atas seker, sehingga perbandingan kompresinya akan meningkat, tekanan kompresinya akan meningkat, sehingga menjadi lebih panas karena tidak sesuai dengan rancangan mesin sebelumnya. Perlu ketahui, mobil bensin itu akan menyesuaikan kompresinya dengan bahan bakar yang akan dipakainya. Kalau tekanan kompresinya tinggi, otomatis dia tidak bisa memakai bensin yang dengan kualitas rendah, jadi harus memakai yang beroktan lebih tinggi. Dari pertalit harus menjadi pertamax, biasanya seperti itu. Maka untuk mesin bensin, silinder head dipapas itu sangat berpengaruh, sedangkan diesel itu tidak berpengaruh.
Nah, ini kita sekarang akan menyetel celah katup. Ini karena silinder headnya baru saja dipapres sehingga klepnya menjadi kesemuanya itu rapat. Sekarang mari kita setel klepnya satu persatu dari silinder satu dulu. Satu. Nah, sekarang silinder satu. Sekarang setelah silinder satu kita menyetel celah katup nomor 3 karena urutannya 1, 3, 4, 2. Menyetel celah katup silinder nomor 3 kita berpatokan pada overlappingnya di silinder nomor 2. Jadi kita putar setengah putaran. Di sini katup 2 mulai menutup, katup isap mulai membuka. Lihat. Nah, ini gerak gunting di sini. Setelah silinder nomor 3, sekarang silinder nomor 4 yang disetel patokannya di overlapping di silinder nomor 1. Kita putar setengah putaran. Lihat. Katup buang mulai menutup, susul katup isap mulai membuka. Seperti ini, gerak gunting. Nah, ini. Setelahnya adalah 0,4 mm. Kalau rapat, oke, 4. Sekarang nomor 2. 4 terus 2 patokannya silinder nomor 3. Kita putar setengah putaran. Overlapnya silinder nomor 3. Disetel yang nomor 2. Kembali ke nomor 1 untuk koreksi. Oke, sudah selesai. Belum kita pasang nozzle-nya, ada baiknya ini kita setel dulu. Kita lihat dulu kualitas semprotannya. Jadi supaya untuk berjaga-jaga. Nanti kalau ini belum bagus, nanti setelah mesin dirayen ini akan kita setel lagi.
Ternyata ini tekanannya sudah bagus, sebutannya juga bagus, tekanannya standar teman-teman. Jadi kita nggak perlu setel ini. Sekarang kita akan cek yang lainnya. Sekarang nomor 3 kita cek dulu. Bagus, tekanan nozzle bagus, semprotan juga bagus. Bagus. Sekarang kita cek yang lainnya. Bagus, alhamdulillah bagus. Semoga nozzle-nya bagus semua. Oh, bagus semua. Ternyata nozzle-nya itu semuanya bagus teman-teman. Jadi kita tinggal pasang saja, langsung mesin siap dinaikkan. Ini seluruh pipa dan selang ini sudah kita perbarui supaya tidak mengkhawatirkan. Jadi supaya tidak nanggung lah istilahnya. Jadi untuk keseluruhan pipa sudah kita selang-selang oil cooler itu sudah kita perbarui. Selang bypass juga sudah kita barui supaya nanti di jalan tidak ketar-ketir. Jadi turun mesin sekaligus meremajakan sistem pendinginannya. Semoga lancar. Biasanya agak ulet ya kalau masih hidup pertama itu ulet karena masih kosong pipa-pipanya. Bismillahirrahmanirrahim, ini live ya. Tidak ada rekayasa. Tuh wagapat. Mau hidup? Ya. Ini mesinnya sudah hidup teman-teman. Sudah lumayan halus, termasuk halus ya ini. Kita gas-gas. Ini masih Ryan, jadi kita nggak berani gas-gas. Akan langsung kita coba jalan saja pelan-pelan sambil dipantau temperaturnya. Terus nanti kita lihat kembali asap knalpot maupun asap spekulinya. Kita jalankan pelan-pelan teman-teman ya. Jadi RPM-nya jangan tinggi-tinggi karena masih Ryan. Jadi kita jalankan hanya untuk melihat kestabilan temperaturnya. Jadi kita coba ini 6 km dulu. Nanti pulang ke bengkel cek lagi. Tenaganya bagus ini, responsif. Ini jadinya kita coba 10 km tadi. Jadi tidak 6 kilo tapi malah 10 km. Ini
ini kita sudah hampir sampai di bengkel lagi. Akan kita ukur temperaturnya berapa. Standarnya kan kisaran 80 sampai 85, 90 lah maksimal. Nah, ini berapa? Pokoknya temperatur itu jangan sampai di bawah 70 derajat. Itu nanti akan terjadi penurunan efisiensi. Mesinnya, knalpotnya jadi berasap, terus tenaganya kurang bagus dan lebih boros solarnya. Oke, sekarang kita sampai di bengkel lagi, teman-teman. Asapnya seperti ini, chipsticknya. Mengeluarkan asap tipis-tipis, ya ini uap uli ya, seperti ini. Tapi sudah normal nih, nggak mengeluarkan asap seperti sebelumnya. Uap uli biasa karena ini temperaturnya mesin sudah di atas 80. Coba kita ukur dengan termometer berapa temperaturnya. Kalau kita melihat asap knalpot, tentunya asap knalpotnya itu sudah tipis atau bahkan sudah nggak ada ya. Sudah tipis banget. ...83 derajat. Ya, segini temperaturnya 84, 85. Ini berarti temperatur sudah berada di temperatur kerja. Temperaturnya sudah ideal, jadi maka di sini menjadi keluar asap penguapan uli dan itu adalah sudah wajar. Jadi mengetes tingkat kebocoran kompresi itu asapnya itu kalau panas kan lebih kelihatan, kalau dingin sudah kelihatan asap, apalagi kalau sudah panas pasti sudah lebih banyak lagi. Makanya kalau mesin ngobos itu yang benar ngobos itu pagi saja sudah keluar asap, kalau panas malah tambah lebih banyak lagi. Oke, jadi perbaikan mesin ini sudah berhasil, tapi ini masih akan kita coba dan kita coba terus. Kita cek barangkali masih ada kebocoran air ataupun uli. Sebelum kita serahkan ke pemiliknya, ini akan kita finishing dulu. Ini nanti akan setelah kelap lagi dan terus dicoba dan dicoba lagi. Oke, ini kita lihat lagi. Ini AC kita matikan, tadi kan nyala. AC kita matikan. Asapnya pasti lebih tipis lagi ya, karena tanpa beban. Ya, seperti itu. Enggak ada asapnya. Sip, mantap, alhamdulillah sudah selesai dan berhasil. Tapi perbaikan seperti ini belum bisa dikatakan selesai ya teman-teman ya. Jadi ini masih ada proses uji coba selama beberapa hari sambil dikontrol, sambil disetel-setel lagi. Siapa tahu ada yang abnormal atau tidak normal, mungkin ada kebocoran air atau kebocoran uli, supaya segera kita perbaiki. Karena hal itu perlu, karena terkadang mobil itu setelah dinaikkan mesinnya, setelah dihidupkan, itu terkadang tidak enak secara langsung. Jadi masih perlu finishing atau tuning-tuning untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan kinerja mesin tersebut.
Jadi walaupun mobil ini sudah dikatakan selesai, tapi ini belum selesai 100%. Jadi hanya masih sekedar hidup. Ini masih akan kita rayen dulu dikarenakan seker cleaner masih baru. Nanti beberapa hari akan kita rayen dan kita setting ulang. Terima kasih teman-teman sudah menonton channel Dukun Mobil Nono. Semoga ini bisa bermanfaat. Dan terima kasih atas supportnya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.